Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 91 ya. Kafa al-amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Kafa al-amilina ya. Kapalil amilina jazaan atau jazaun itu jaza'u ma huwa. Kafa al amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Cukup ya bagi orang yang beramal balasan. Apa balasannya? Yaitu Allah yang membukakan kepadanya, ya Allah yang membukakan ala qulubihim kepada hati mereka. Ya, kafa al amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Artinya kita melakukan taat jangan berpikir balasan dunia. Jangan berpikir balasan akhirat. Tapi itu memang anugerah yang Allah berikan. Itu kemuliaan, jangan dihina. Kita tidak boleh menghina apa yang Allah berikan. Apa yang ada di bumi ini yang berbentuk wujud, itu ciptaan Allah. Apapun namanya, ya, mulia di sisi penciptanya. Meskipun itu anjing, babi, kita marah-marahin itu anjing loh, gitu. Tetap itu adalah ciptaan Allah yang mulia sekali. Apalagi surga neraka. Ya. Jadi ketika orang sufi melakukan ibadah bukan karena surga dan neraka, itu bukan menghina surga neraka. Bukan. Tetapi mereka sedang membetulkan tawajuh, membetulkan orientasi ibadah itu agar murni karena Allah, bukan apa yang Allah berikan kepada dia. Gitu. Karena orang memandang wah orang surga nggak perlu orang sufi nggak perlu surga, nggak perlu neraka. Perlu. Ya. Bahkan berharap. Namun dia berharap kepada penciptanya. Maka dia betulkan orientasi dan tujuan ibadahnya untuk pencipta itu. Maka sebetulnya kalau kita melakukan ibadah dengan ikhlas, ya, memberi dengan ikhlas, lalu kemudian melakukan ibadah mahdhah, salat misalnya, haji, puasa dengan khusyuk, ya, dan ketika kita melakukan usaha-usaha dunia penuh tawakal, menghadapi ujian dengan sabar, ya, itu sudah cukup. Karena Allah membalas, memberikan sifat-sifat mulia itu kepada kita, itu balasan dari ibadah yang karena Allah. Jadi sudah nggak perlu lagi kita, ya nggak perlu lagi kepada yang lain, karena itu sudah surga. Surga itu kan kebahagiaan, ya. Surga itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi itu adalah apabila kita mendapatkan sifat-sifat mulia dalam jiwa kita. Maka di sini dikatakan cukup bagi orang yang beramal sebuah balasan, yaitu apa balasannya? Allah membukakan kepada hati mereka di dalam taatnya kepada Allah. Allah bagi putuh, ya, yaitu mawahib ilahiyah wal ilhamat alladuniyah dan halawatit tamalluk baina yadayim malikil muluk. Itu dimana ketika dia melakukan taat, Allah bukakan hatinya mendapatkan anugerah-anugerah Tuhan, ilham-ilham ladunia.
dia menyaksikan bahwa ibadah yang dia sedang lakukan ini adalah sebuah hidayah, anugerah ya Allah, kehendaknya, dan kita sekarang tengah menikmati anugerah itu. Bukan malah berpikir ketika ibadah, wih, saya ini kok mantep sekali ini sholat nih ya, wali saya ini ternyata pelan-pelan ya, nggak cepet-cepet, pelan-pelan wali rupanya. Nah, ini itu tanda bahwa Allah tidak memberikan jaza kepada jiwanya ketika dia melakukan taat ya. Nah maka, dan apalagi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasih, yaitu sesuatu atau apa yang Allah datangkan kepada hati mereka min wujudi mu'anasati, yaitu berupa unus ya kepada Allah. Setelah apa? Setelah sholat. Jadi begini, kita kan begitu assalamualaikum, assalamualaikum, udah lupa itu sama Allah. Tetapi kalau ada unus, begitu dia assalamualaikum, assalamualaikum, masih ada itu. Kalau ibarat makan manis itu di lidah itu nggak hilang-hilang ya. Kalau itu lidah zahir kan ya, kan rasa makanan kan enak nggak enak kan di lidah doang, udah sampai perut mah nggak ada rasanya. Wah pahit di lidah ya. Kita makan duren Medan sama duren Musangking ya, kan maaf kalau ada orang Medan ya, duren Medan rasanya kan asam, tapi duren Musangking, masya Allah Pak, manis banget ya. Itu di lidah doang udah sampai perut, sama aja ya. Kecuali di surga nanti tuh, di surga kita makanan, kita jilat makanan surga katanya di lidah tek, itu nggak hilang-hilang Pak, selama-lamanya. Makan lagi makanan yang lain ada, jadi nano-nano sudah di lidah itu. Iya, rasa ini nggak hilang, makan lagi nggak hilang, makan ini nggak hilang, nikmatnya tidak putus. Saya mengkaji itu tuh, saya kejar itu ulama bagaimana menjelaskan, dia berani mentafsirkan begitu, bagaimana argumentasinya itu. Itu saya jumpai hanya orang sufi yang berani itu masuk ke wilayah itu ya. Ya, nanti mungkin pelan-pelan ada penjelasan di sini. Bagaimana orang-orang sufi mampu menjelaskan kenapa itu rasa jadi nano-nano itu nggak hilang-hilang, gitu. Ada argumentasinya, dibangun secara logika, padahal itu adalah perkara hakikat. Artinya bahwa rasa nyaman itu, kita kan nyamannya kan ketika ibadah ya, ya. Ketika selesai ibadah nyamannya karena meninggalkan ibadah. Begitu habis assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah selesai gua ibadah, mampus gua tadi, coba ya. Tapi mereka ketika melakukan ibadah dia masih serasa ibadah ya. Dia nunggu waktu lagi, kapan sholat lagi ya. Nah, kalau kita kan enggak, baru sholat udah sholat lagi aja ya, tuh. Ya, karena enggak ada unus. Unus itu begini, nih Pak, apa ya? Unus itu pengantin baru itu kan enggak mau pisah, berdua aja tuh unus tuh Pak tuh. Kemana lagi berdua aja, ya. Kalau pengantin lama itu bukan unus, anus sudah ya. Saya tadi ngaji itu, saya kira tadi pagi itu nggak ngaji tuh ibu-ibu dan bapak-bapak guru Al-Hikmah, karena saya pikir masih lockdown. Ya, saya tanya, enggak, udah nggak betah katanya di rumah, pengen kesini aja. Mungkin bosan kali bininya ngelihat suaminya, jadi ya itu nggak ada unus sudah tuh. Ya.
Jadi dia melakukan ibadah rasanya bersama Allah saja. Kalau dia zikir la ilaha illallah kan jumlahnya cuma 100. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tak berhenti 100. Tapi dia terus masih illallah, la ilaha illallah. Bukan diucapkan dengan lidah, ya, tetapi dengan zauk. Ya. Kayak kita kan kalau habis ketemu demenan, ya ini yang demen-demenan, ya, udah kudu pulang jam 10 pulang, itu rasanya jalan tuh sama demenan aja tuh. Ya. Itu balasan dari Allah. Terjadi di zaman sahabat. Dulu kan dia orang-orang yang pengikut Nabi pada awal-awal itu kan orang-orang lemah, yang direndahkan secara sosial oleh orang ahli Mekah dan Madinah. Tetapi ketika Islam ada Futuhat Makkah dan terus Islam berdiri, ya, mulai orang-orang memuliakan, mengutamakan, mengistimewakan sahabat-sahabat Nabi yang dulunya hamba-hamba sahaya dan orang-orang lemah. Jika dia masuk kampung itu semua orang berdiri. Kenapa? Dia sahabat dekat Rasulullah. Akhirnya dia merasa gembira, senang. Sahabat itu, Pak, jika ada sesuatu yang baru, baik perasaan atau perbuatan atau pikiran, itu terus lari ke Rasulullah, nanya, salah nggak ini? Gitu. Nah, dia gembira karena diistimewakan, dia lari ke Rasulullah. Salah nggak ya Rasulullah? Saya kok gembira karena dia. Apa kata Rasulullah? Itu balasan dari Allah di dunia, belum di akhirat. Ya. Itu adalah untuk orang-orang yang jujur melakukan ibadah, kafa jazaan. Ya. Ada mu'anasah. Ya. Wa ma huwa muriduhu, siapa yang mendatangkan kepada mereka apa? Adanya mu'anasa, unus setelah dia melakukan pekerjaan, ya. Apa unus itu? Rasa gembira dengan menyaksikan keindahan Allah. Saksiannya itu bukan dengan mata, pikiran, tetapi jiwa. Dia bersyukur bahwa Allah telah menempatkan dia dalam hidayahnya ibadah. Bukan boleh dia, nggak ada pengakuan. Saya emang keturunan Wali Songo, jadi saya ibadah terus. Wah, ini udah kurang ajar itu. Saya kena keturunan Nabi, makanya saya terpelihara terus. Itu lagi kurang ajar. Ya. Tetapi unus, dia gembira karena dia menyaksikan bahwa semua dari Allah. Dia menjadi hamba yang betul-betul dikehendaki oleh Allah, menerima semua anugerah kemuliaan itu zahir dan batin. Itu balasan, Pak, itu. Memang Allah berikan kepada itu. Allah berikan itu kepada orang yang melakukan ibadah dengan dan karena Allah. Itu urusan pahala lain lagi. Ya, orang sufi sudah tidak ngebet pahala karena itu fadlullah. Apa fadlullah itu? Limpahan Allah banyak, Pak. Kaya, Allah Maha kaya. Kecil segitu mah. Pak, kita di dunia ini paling dapat rumah ukuran, kalau perumahan berapa yang paling gede itu? 4x5, tipe 45. Ya, paling tanahnya 100. Kalau soleh di surga, ya dia didewekan itu sama dengan satu Indonesia itu istananya itu. Iya. Orang kalau pergi kagak pakai waktu, mau ke sono aja sekilas sampai, maka perlu surga yang lega. Bini 700, Pak, nidurin satu malam jadi. Selesai semua urusannya tuh. Sekarang satu aja kita udah capek tuh. Ya, dunia ini letih. Itu fadlullah, itu nggak usah dikebet. Ya, tapi ada balasan yang jauh lebih mulia, yaitu ya, syuhudul minnah, ya, menyaksikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah balasan bagi orang yang beramal, yaitu Allah berikan putuh, ya, di dalam hatinya ketika dia melakukan taat. Ya, dia mendapatkan hudur, dia mendapatkan yakin. Ya.
ibadahnya membangun jiwanya, bukan sekedar pahala. Nah, itu adalah balasan yang dinanti-nanti oleh para aulia itu. Itulah orang-orang yang mendapatkan khairun min alfi syahr. Hadis-hadis Pak, kalau ada hadis mengatakan yang melakukan ini sama juga ibadah 40 tahun, itu ada orangnya Pak. Ada orangnya itu jaza yang berkualitas tinggi, itu sama dengan khairun min alfi syahr. Ya. Itu kualitas. Dia dipelihara oleh Allah itu ya, dalam berkah umur 40 tahun. Nah, maka kita fokus ibadah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafi. Ini sama dengan ini satu sebuah garis ya, istilahnya garis bawah dari pernyataan sebelumnya, dinyatakan dengan hikmah ini. Kenapa dia mendapatkan merasa atau menilai balasan itu bukan pahala, tetapi justru lebih kepada putuh ya, lebih kepada minnah, mu'anasah, anugerah batin balasan itu ya. Karena begini, kita kan sering mendengar itu orang sholat begitu-gitu juga, tetap aja gibah, mendingan gua kagak sholat gitu. Udah mendingan kagak sholat dah, yang sholat aja begitu. Kan itu kan ya, sebetulnya itu salah, yang ngomong begitu juga lebih salah lagi. Yang sholat tapi dia tidak mendapatkan jaza seperti ini, jaza batin ya, tapi dia mendapatkan jaza zahir, yaitu pahala ya. Satu mah bidadari dapat nanti itu ya, surgalah ukuran perumahan besar lah, enggak sampai satu negara gitu, karena pahala. Tapi yang kagak, udah batin kagak, pahala kagak ya. Maka jangan pernah mengabaikan satu perbuatan baik yang sekecil apapun, meskipun kualitasnya kecil ya. Karena yang memberinya itu yang maha besar, yaitu Allah. Seperti kita memaafkan orang Pak, kita memaafkan orang, Allah memaafkan kita. Coba lihat, bayarannya kan gak seimbang. Siapa yang kita maafin, tapi siapa yang memberi maaf kepada kita. Kita menutupi kesalahan orang, kita ditutupi oleh Allah. Coba ini kan perlu zauq batin Pak. Sekedar pengetahuan tek gak cukup ternyata untuk mampu melakukan itu. Tetap aja dibuka lagi aibnya di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana itu ya. Nah itu maka lihat apa sebetulnya jawaban dari hikmah di atas. Barang siapa yang menyembah Allah karena sesuatu yang dia harapkan, surga, pahala, atau menolak datangnya hukuman, siksa itu dari Allah karena taatnya ya, neraka. Fama qama bihaqqi awsafi, berarti dia tidak melaksanakan hak-hak ya, hak sifat-sifat Allah. Artinya dia melakukan ibadah bukan dengan Allah, tetapi dengan dirinya. Di dalam agama kita ada ulama mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab itu Pak sifat. Suluk ya, perilaku manusia yang dia melakukan itu dalam suhbah, dalam muamalah kepada Allah. Artinya dia melakukannya dengan Allah, bukan dengan orang. Itu adab namanya ya. Kita mah adab itu kan ada orang tua mendek-mendek, itu adab ya. Itu tradisi, itu uruf ya. Itu pun mesti dipelihara
Tapi pembicaraan tasawuf tentang adab adalah perilaku manusia ya dalam interaksinya kepada orang, tetapi dia merasa bahwa dia sedang berinteraksi kepada Allah. Jika memberi, maka dia telah memberi ke tangan Allah. Ya. Makanya dalam hadis ketika memberi sebelum diterima oleh orang, diterima oleh Allah, maka dia memberi. Ini dia melakukannya dengan Allah. Adab itu tumbuh daripada sifat-sifat mulia. Dia melakukan ini dengan sabar, menyabari orang, menyabari Allah, itu adab. Sehingga tidak menyinggung perasaan orang karena dia sedang berinteraksi dengan Allah, bukan dengan dia. Dia hanya casing ya, atau cangkang apa namanya? Ya. Ilusi yang hanya kita seakan-akankan di dia. Batin kita bukan seakan-akan kepada Allah, bukan. Yang seakan-akan itu kepada orang. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Engkau menyembah Allah diseakan-akankan kepada yang engkau lihat itu. Melihat Allah, Ka'bah, melihat Allah, berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada suami, istri, itu adalah Allah. Itu adab, itu namanya. Ya, maka jika melakukannya sudah dengan adab itu tuh dengan Allah, maka berarti dia beribadah dengan sifat-sifat Allah, dengan sabar Allah, dengan khusyuk Allah, dengan taubat Allah. Coba taubat dalam Al-Quran dikatakan summa taba alaihim liyatub. Kita mau taubat nunggu Allah yang ngasih, karena Allah punya nama At-Tawwab. Ya. Dia punya kotak tobat yang dia berikan kepada siapa saja orang jadi tobat, maka dia dinamakan Tawwab. Ya, tobat aja nunggu Allah itu ngasih. Kalau dia tobat dengan tobat Allah, berarti dia melakukan tobat dengan sifat Allah. Dan dialah seorang hamba yang tidak punya apa-apa, semua dari Allah. Itu baru betul ibadahnya. Tetapi jika dia menuntut balas karena dia telah mengamalkan, berarti dia ibadah berbuat baik dengan dirinya. Banyak ciri-ciri untuk kita membedakan atau merasakan apakah kita ibadah ini termasuk yang tidak melaksanakan hak sifat Allah atau tidak termasuk. Jika ibadah kita masih kita hitung sebagai persembahan kita, itu berarti kita termasuk ibadah yang belum melaksanakan hak Allah. Belum disebut bahwa ibadah dia dengan Allah, belum. Maka indikasinya capek. Maka akan ada orang berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena tidak diterima oleh orang. Ya, gua sabarin lo, ternyata begini, udahlah. Nah, bubar kan sabarnya. Nah, sabar pakai berhenti gara-gara orang yang kita sabari itu berbuat buruk kepada kita. Coba, itu kan jelas sekali ya, bahwa dia tidak ada inayatullah, penanganan Allah itu. Ya. Bini taat sama kita, Pak. Ya. Begitu kita kawin lagi, habis tuh kebaikan dia itu diungkit ke kita, wah udah bubar itu, Pak. Ya. Bubar, Pak, itu. Nggak ada kompromi itu kalau tasawuf. Sakit urusan lain, tapi bubar itu real. Ya. Rusak itu amal, real itu, Pak. Jangan main-main, Pak. Ya. Bu, mestinya bukan Pak. Pak makai enakan kalau ini contohnya mah. Ya. Tapi wahum la yash'urun, karena dianya masih ada itu. Ya. Jika orang sudah melakukan dengan sifat Allah, ya, ketika dia melakukan kebaikan ada tantangan, ada hambatan, ada apa saja, justru ini yang dia cari, ini nih, ya, yang meninggikan derajat dia nih. Ya. Kita maunya berjuang nggak ada tantangan, nggak ada halangan. Ustadz sedikit aja ada tantangan bingung tuh. Gua bingung, pan gua melakukan kebaikan. Kenapa ya? Wah, itu indikasi yang jelas dan dantak bahwa dia melakukan bukan dengan Allah itu, dengan hawa. Ya. Para wali itu nyari, Pak, mana yang menghalang. Kalau enggak, kalau dia berdakwah ini aman-aman saja, nggak ada hambatan, wah,
ada makar Allah, saya mau dibanting kali ini. Ya. Ini mah enggak, wah memang saya keturunan. Nah lo, ya. Dibawa keturunan, enggak ada Pak. Nabi aja kagak mulus. Ya. Nabinya kesono diusir ke sini, dibagelin atau dibagelin. Ya. Kesono dihina, orang yang mengikutnya ya, direndahkan. Pak, kita punya pengikut direndahkan itu 2 kali lipat itu kita sakitnya. Kalau kita aja nggak ada masalah. Dan mereka tahu, makanya itu sahabat Nabi dihina terus oleh mereka untuk menyakiti Nabi. Ya. Coba orang nangkep anak kita disakiti, anak kita nangkep anak buah kita disakiti, itu kan penghinaan besar-besaran itu. Ya. Kita maunya aman-aman, nggak ada apa-apa gitu. Semua orang nerima saja langsung. Ya. Itu tanda bahwa dia tidak melaksanakan hak-hak sifat Allah. Artinya dia melakukan dengan nafsunya, murni untuk mendapat balasan, ya, murni agar dia tidak disiksa. Artinya kalau Allah menyuruh tanpa ada surga neraka, dia nggak melakukan ibadah. Karena surga dan neraka itu sesuatu yang dimiliki oleh Allah dan yang diberikan oleh Allah. Bahkan dari segi ciptaan, kita lebih mulia daripada surga, lebih mulia daripada neraka, lebih mulia daripada Ka'bah. Karena semua itu diciptakan untuk kita. Ya, maka ketika kita melakukan ibadah, mestinya dengan Allah. Maka apabila dia ibadah betul-betul dengan keagungan Allah, ya, adalah karena sifat-sifat Allah yang mulia. Ya. Dia betul-betul hanya dia sebagai hamba yang melaksanakan perintah Allah, maka berarti dia telah betul-betul menunaikan hak sifat Allah. Allah perlu disembah, disabari, diikhlasi, disyukuri, diridhoi. Itu Allah. Karena itu sifat hamba. Jika kita melakukan itu, ya, maka kita melakukan ibadah dengan betul. Ya. Adapun surga neraka, banyak sekali bagi umat Islam ini Pak, kita terhindar dari neraka. Syafaat Nabi, ya, syafaat sahabat kita yang soleh, ya, syafaat syuhada, ya, syafaat solihin, syafaat syuhada, syafaat Quran, syafaat dia mati dalam keadaan syahid, dia mati syahid apapun bentuknya, itu juga, ya, menjadi syafaat. Banyak sekali, ya. Atau termasuk yang Allah ampunkan begitu saja. Maka jangan pernah menghina umat Rasulullah SAW ketika dia dalam melakukan dosa, siapapun, terlebih ahli ilmu. Lihat cara berpikir yang terbalik. Ya, ini kan artinya berpikir yang bukan diniyah itu, tetapi urfiyah. Tapi itu juga ada sisi positifnya. Ustadz jika melakukan kesalahan, memang sanksinya berat, ya. Baik itu di dunianya atau di akhiratnya. Tetapi ada pertimbangan lain, ya, bahwa di dalam diri mereka ada ilmu Allah. Karena ketika Allah memberikan kepada manusia ilmu Allah, itu sudah merupakan ampunan dari Allah, sudah merupakan ampunan itu, karena di dalamnya ada ilmu, ya. Persoalan dia tidak mengamalkan di dalam beberapa tertentu, bukan kalau orang punya ilmu nggak sholat, nggak itu lain lagi, ya. Nah, maka anugerah yang besar itu adalah ketika dia melakukan ibadah, ya, dia melakukannya memenuhi hak
Allah untuk disembah. Seperti ada perempuan kita suka dan kemudian menjadi istri. Lalu perempuan itu bertanya, abang demen nama saya apanya? Ya kalau jawab, suaranya gitu. Kelihatannya itu memuji, itu kan menghina, cuman suaranya doang ya. Tapi kalau jawabannya, abang cinta kepada saya, kenapa? Karena engkau memang patut dicinta ya. Itu sudah pujian yang besar sekali tuh. Karena engkau memang patut dicinta. Tetapi hakikatnya kita tidak dapat mempunyai perasaan itu kalau memang tidak punya sifat yang sama. Biasanya ini terjadi perempuannya solehah, laki-lakinya soleh. Kemudian ada injizab. Dua sifat yang sama itu ketika ketemu ada injizab ya. Kenapa? Sifat itu satu. Sifat iktisabiyah, sifat Muhammadiyah, sifat mulia itu satu ya. Seperti cahaya, cuman Allah anugerahkan kepada jutaan tubuh. Jadi kalau sejuta tubuh itu memiliki satu sifat, itu i'talab. Al arwah junudun mujannada. Fama ta'arafa, kalau dia saling kenal, oh sifat yang sama, i'talab. Kalau soleh dan solehah mempunyai sifat yang sama, kemudian i'tilab, jodoh, baru bunyinya jawaban ketika ditanya, kenapa abang? Nggak tahu ya, engkau memang patut milik abang ya. Begitu juga ketika dia Allah anugerahkan maqamat ruhiyah, nur Muhammadiyah, maka dia melakukan ibadah saja, memang kau patut disembah. Jika tidak ada anugerah ini, untung lu gue demenin, kalau enggak laku lu. Nah itu begitu ya. Saya udah jadi ustadz 30 tahun ya Allah, masih miskin aja itu. Itu orang kagak sholat, kagak apa, makin kaya aja itu ya. Tidak adil ini coba. Ustadz ada yang begitu tuh Pak. Balasan akhirat saja itu katakan kualitas rendah itu ya, ibadah murni untuk itu ya. Dalam tasawuf disebutnya ahlil amal. Kalau orang-orang yang melakukan dengan hak sifat Allah itu ahlul minnah, ahlul mauhibah ya. Al mauhibah, al mawahib ilahiyah, ahlul mawahib ya. Nah itu jawaban daripada hikmah sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin pada mukaddimah ini ya, kita tidak panjang-panjang, cukup ya 2 hikmah saja insya Allah ya. Pada bulan depan jika Allah kasih umur panjang dan ada izin Allah, kita dapat menyambung kajian kita Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Sebelum saya lupa bahwa saya lupa kalau kita sebetulnya telah melewati hari raya Idul Fitri ya. Karena ada pandemi, kita memulainya pengajian ini terakhir. Jadi udah lupa itu lebaran itu. Ya. Saya dalam kesempatan ini ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, atas ya, saya mengkritik Pak, orang ketika minta maaf dikasih kalau, maafkan saya kalau ada kesalahan, kayaknya nggak mau buat punya salah itu nggak tulus. Bahwa itu lidah itu udah enteng aja ngomong begitu, kena tradisi adat ya. Kalau ada salah, kalau enggak ada aja salah, nggak mungkin enggak.
Ya, mestinya ngomongnya maafkan ya, atas kesalahan saya, baik yang sengaja atau tidak sengaja, yang kecil atau yang besar, ya, perkataan atau perbuatan. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, itu saja. Insya Allah ya, jika Allah izinkan kita akan ketemu di bulan akan datang insya Allah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.